Siapa sangka di balik tawa seseorang yang begitu terlihat bahagia, begitu lepas seperti nggak ada masalah, ternyata dia menyimpan luka yang dalam, yang dia sendiri nggak tahu gimana cara menyelesaikannya. Sehingga tidak ada cara lagi selain melupakan masalah itu sejenak dan menutupinya dengan tawa yang lepas di depan teman-temannya. Apa kamu pernah ngerasain? Hai, selamat datang di Love Lintan Podcast bersama aku Intan yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Kali ini aku mau ngebahas tentang lukanya seseorang yang terlihat banyak tawanya, banyak bahagianya, sering ngelawak lah, lucu-lucuan gitu di depan temennya, ternyata bisa jadi lebih besar lukanya daripada bahagianya. Dan bahkan seringkali ketika kita ada di lingkungan dia, kita ikut terbawa suasana bahagia, kita ikut tawa yang dia curahkan, kita ikut terhibur sama apa yang dia lakukan. Semuanya terasa benar-benar gak ada sedikit pun problem. Dan gak banyak dari kita yang tahu bahwa di balik itu semua, itu adalah cara dia untuk menyembunyikan rasa sedihnya sesaat dengan kebahagiaan yang bisa dia lakukan. Kalau kamu tahu topeng fungsinya buat apa? Nutupin kan? Nutupin yang aslinya. Nah, di sini tawa yang dia pakai adalah sebagai topeng untuk menutupi kesedihannya. Karena ketika sepi kita nggak ada yang tahu nih, dia akan langsung tidur dengan nyenyak atau berperang dulu dengan pikiran-pikirannya. Seringkali banyak dari kita yang ketika mau tidur itu bukannya langsung tenang tidur gitu aja, enggak. Tapi kayak kepikiran masalah A, B, C, D, problem yang bisa diselesain atau enggak, masalah yang terus-terusan datang. Apapun itu, hal kejadian yang kita rasakan pada hari itu ataupun hari-hari sebelumnya pasti kayak terlintas gitu aja di otak. Atau bahkan mungkin kita pas itu dalam kondisi ketika lagi ada rasa galau, patah hati, atau kangen seseorang, pasti kepikiran juga. Dan gak jarang hal-hal itu bisa mengundang air mata, mengundang kesedihan, mengundang rasa sakit yang membuat kita ngerasa gak nyaman saat sedang bersama sepi. Dan itulah penyebab kenapa ketika ramai, dia justru bertopeng dengan tawanya, menutupi semuanya dengan kebahagiaan yang palsu. Karena dia gak pengen tuh dalam seharian itu ya murung terus, sedih terus. Gak mau dia. Dia juga pengen ngerasain kebahagiaan walaupun rasa bahagia itu gak permanen, gak selamanya terus bisa bersama dia. Aku pernah punya teman yang sekarang udah bahagia, tapi dulu dia pernah punya masalah. Ketika di sekolah, dia adalah orang yang paling bahagia luar biasa. Aku gak pernah tahu apa problem di baliknya. Tapi ketika kita sama-sama curhat, dia cerita, ternyata luka yang dia rasakan, masalah yang dia punya, itu sangat besar. Dan aku hampir gak nyangka bahwa hal itu benar-benar terjadi sama dia.
Bahkan ketika di sekolah saat itu, orang-orang gak ada yang menyangka bahwa dia punya masalah sebesar itu. Mungkin dia cerita sama aku juga pas itu karena dia merasa bahwa butuh orang untuk bisa mendengarkan keluh kesahnya. Butuh orang untuk bisa menjadi teman dari masalahnya. Butuh didengarkan. Karena gak selamanya orang yang punya masalah atau punya problem, pengen curhat, itu cuma pengen solusi. No. Mereka kadang cuma cerita hanya untuk ingin didengar. Jadi saat itu ketika aku mendengarkan semua keluh kesahnya, ceritanya, dari situ aku belajar bahwa ternyata kita benar-benar ya gak bisa don't judge a book by its cover. Kita gak bisa nih menilai seseorang hanya dari luarnya aja. Jadi segala macam problem yang dia punya, semua masalah yang lagi dia hadapi, betapa ruwetnya kehidupan yang lagi dia alami, itu semua gak serta-merta langsung kelihatan gitu di luar. Ternyata bener-bener kayak filosofi gunung es, yang kelihatan itu cuma dikit doang, dan itu tawanya dia, bahagianya dia, sedangkan di dalamnya masih banyak rasa masalah, sedih, gundah gulana, kecewa, khawatir, dan sebagainya yang banyak banget orang lain gak tahu. Dan aku yakin di antara kita semua pasti banyak ya yang ngerasain hal kayak gini. Aku cuma mau bilang semangat terus untuk kalian yang punya masalah, yang lagi bener-bener dihantam berbagai macam ujian, cobaan. Aku tahu kalian adalah orang yang kuat, orang yang luar biasa hebat, orang yang buktinya sampai sekarang aja masih bertahan. Malah kamu bisa loh pasang ketawa di depan banyak orang. Padahal jujur kalau aku sendiri nih ya, kalau lagi punya masalah aja kayaknya gak bisa gitu ngehibur orang lain, bikin orang lain ketawa, gak bisa. Tapi beberapa orang yang justru bisa tertawa, banyak lucunya, banyak hiburnya, itu keren banget asli. Bener-bener topengnya tuh keren banget. Dan untuk semua hal yang terjadi dalam hidup kita, yang harus kita ingat adalah mau gak mau kita harus jalanin. Sekuat apapun itu badainya, mau gak mau kita harus tetap hadapi. Kita akan lewati semua badai itu sambil tersenyum, sambil tertawa, bahagia, menghibur diri, menebarkan aura positif ke orang lain. Kuat-kuatin aja. Dan aku harap semoga masalah yang lagi menghantam kalian bisa segera selesai ya. Dan semoga kedepannya tawa yang kamu sebarkan, tawa yang sering kali kamu pasang di muka kamu itu, di wajah kamu, riangnya kamu, itu semoga menjadi riang yang tulus yang pernah ada. Tertawa yang bukan lagi hanya karena rasa ingin menutupi kesedihan, tapi tertawa yang ikhlas, senyum yang ikhlas, semuanya berjalan dengan penuh rasa apa adanya. Jadi semoga kedepannya gak ada lagi tawa yang menutupi kesedihan, dan semoga semuanya baik-baik aja ya. I hope everything is gonna be fine. Mungkin sekian dulu ya obrolan kita kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendengarkan ini sampai akhir. Semoga ada pesan dan juga hikmah yang bisa kita petik bareng-bareng ya.
Dan jangan lupa juga untuk mampir ke setiap video lainnya, jangan pernah bosen-bosen ya. Karena pasti kita akan selalu membahas hal-hal baru yang menarik untuk didengarkan. So, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.